Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Lisnawati, SPD. Di sini saya akan memaparkan hasil best practice saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Best practice ini dilaksanakan dalam rangka PPG Dajab kategori 1 Angkatan 2 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Malang. Best practice ini dilaksanakan di SMK PPN Tanjung Sari dengan lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan hasil belajar aspek kognitif peserta didik pada materi energi potensial dan energi kinetik di kelas 10 ATP 1 SMK PPN Tanjung Sari. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu kurangnya minat belajar peserta didik, kemudian kurangnya kompetensi guru dalam membangun pembelajaran yang efektif, kemudian metode guru yang tidak menarik bagi siswa, dan guru yang masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena masalah yang saya hadapi seringkali dialami oleh rekan guru yang lain, sehingga praktik ini selain dapat meningkatkan kompetensi saya dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini, peran saya dalam praktik baik ini adalah sebagai guru yang selalu aktif dan bertanggung jawab dalam mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan berbagai perbaikan baik dari penggunaan model pembelajaran, pemanfaatan media dan metode yang sesuai kebutuhan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai secara maksimal. Adapun tantangan yang saya hadapi mulai dari membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama, kemudian perumusan masalah-masalah dalam proses pembelajaran harus tepat dengan tujuan pembelajaran, kemudian tidak semua peserta didik aktif dalam pembelajaran terutama ketika presentasi, kemudian apabila siswa mengalami kurangnya percaya diri, minatnya rendah, malah siswa enggan untuk mencoba. Untuk aksi, langkah-langkah mulai dari menyusun modul ajar berbasis study center, kemudian mengkomunikasikan modul ajar pada dosen pembimbing dan guru pamong, membuat media ajar berupa PTT, menyediakan LKPD, membuat instrumen penilaian, mempersiapkan sarana dan fasilitas penunjang pembelajaran, dan kemudian melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL. Untuk strategi, mulai dari menggunakan salah satu model PBL, kemudian yang kedua menggunakan metode diskusi dan praktikum secara virtual melalui simulasi PET, kemudian guru juga memanfaatkan media teknologi yaitu media aplikasi Wordwall sebagai alat evaluasi, pembuatan media pembelajaran Canva, dan memanfaatkan LKPD sebagai panduan kegiatan peserta didik. Untuk prosesnya yaitu adalah sintak-sintak dari model pembelajaran PBL, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, organisasi peserta didik dalam belajar, membimbing penyelidikan peserta didik secara kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selama best practice ini, saya mendapat dukungan dari beberapa pihak, mulai dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat di sekolah saya, kemudian rekan guru dalam membantu saya mengatur tata letak seluruh perangkat dan alat penunjang pembelajaran di kelas, dan kemudian dosen pembimbing dan guru pamong dalam mengarahkan proses kegiatan pembelajaran. Untuk sumber daya atau sarana yang diperlukan mulai dari ruang kelas, laptop, proyektor, kamera, kabel terminal listrik, speaker aktif, set perangkat pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari rencana aksi yang sudah saya lakukan yaitu meningkatnya hasil belajar aspek kognitif peserta didik, di mana persentase ketercapaian tujuan pembelajaran sebesar 76,92%, jadi hanya sekitar 23,08% dari keseluruhan siswa yang masih belum mencapai ketuntasan. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif karena didukung oleh model pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang inovatif, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik.
Kemudian respon dari orang lain terkait strategi yang dilakukan, yaitu respon peserta didik sangat baik, di mana mereka menjadi antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dan respon rekan sejawat juga positif, di mana mereka ingin belajar menggunakan simulasi PET dan aplikasi Wordwall untuk media evaluasi. Untuk faktor keberhasilan mulai dari kemampuan guru dalam menentukan permasalahan, penguasaan guru terhadap media, metode, dan model pembelajaran, kemudian kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, dan dukungan kepala sekolah dan guru yang turut membantu. Apa pembelajaran dari proses tersebut? Di sini pembelajaran yang diperoleh dari praktik baik yang telah dilaksanakan adalah guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berpusat pada peserta didik dengan cara menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sekian pemaparan hasil best practice saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.